Dan kejadian ini ya, ditulis dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 302 karya Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati. Ya, dilihat sendiri nanti. Yang mana di sini keterangannya, lamma nazala minas safinah wa huwa wa man ma'ah. Ketika Nabi Nuh turun dari bahteranya, dari kapalnya bersama orang yang bersamanya di dalam bahtera tersebut, syakau, maka mereka mengeluh al-ju'a, pada rasa lapar. Mereka semua kelaparan, ya. Wa qad fazaghat arwadahum fa amarahum ayatu bi fadlin arwadihim, ya. Maka Nabi Nuh segera memerintahkan kepada mereka, siapa di antara kalian yang membawa bekal, bawa kemari, kumpulkan. Faja'a hadza bikafin hintah, wa hadza bikafin adas, wa hadza bikafin ful, wa hadza bikafin himus, ila an balagat sab'a hububin wa kana yawma ashira, ya. Fatabakhaha lahum fakalu jami'an wa syabi'u bi barakati Nuhin alaihi salam, ya. Maka orang-orang yang membawa bekal tadi disuruh kumpulkan. Ternyata ada yang membawa biji padi, satu biji padi, kedua biji gandum, ketiga biji mas, salah satu nama biji-bijian, keempat kacang adas, ya. Kelima kacang putih, ya. Keenam kacang polong, ketujuh kacang brul. Nah, ini ya, ini mangkul yang sahih, ya, teriwayatkan dari Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. Jadi 7 biji-bijian tadi dikumpulkan, dimasak, dijadikan bubur, ketepatan pada tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Dan itulah asal mula dijadikan tradisi ketika tanggal 10 Muharram bikin bubur, dinamakan bubur Asyura dari biji-bijian. Jadi ini mulai dari zaman Nabi Nuh, ya. Jadi jangan asal-asalan, oh ini tidak ada zaman Rasulullah, bid'ah. Ini bukan zaman Rasulullah, zaman Nabi Nuh, ya. Ya, intinya kalau kita bikin bubur Asyura dikatakan banyak mendapatkan pahala dan dianjurkan untuk memberikan kepada kaum fakir dan kaum miskin. Dan terutama di sini kita dianjurkan untuk memperhatikan anak-anak yatim. Makanya salah satu nama hari Asyura adalah Idul Yatama, hari rayanya anak-anak yatim. Yang mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man masaha yaduhu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'ahu Allah Ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang tangannya mengelus rambutnya anak yatim, ya, mengelus-elus, maka ya, mengelus-elus ketepatan pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya setiap rambut anak tadi, hitungan rambut anak tadi. Kalau hitungan rambutnya ada 100, ya, maka derajatnya diangkat 100. Tapi yang inti dari sini adalah, ya, menggembirakan anak yatim, karena diistilahkan Idul Yatama, hari raya untuk anak yatim. Jadi sebagaimana umumnya hari raya, apa keperluan anak yatim tersebut kita cukupi supaya gembira. Kalau bajunya tidak bagus, ya kita belikan baju. Kalau jasmaninya sehat, rohaninya sehat, kita lihat, oh ekonominya kurang sehat,
kita kasih banyak duit di hari Asyura, ya. Sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, pahalanya dilipat gandakan seperti 700.000 kali lipat di hari selain Asyura. Misalkan hari Asyura kita sedekah ke anak yatim 1.000 rupiah. Ini pahalanya seperti sedekah 700.000 rupiah. Ini baru 1.000. Bagaimana kalau 10.000? Bagaimana kalau 50.000? Bagaimana kalau 100.000? Bagaimana kalau masing-masing 1 juta? Wah, tinggal ngalihkan saja. Ya, olah hasil kita gembirakan anak-anak yatim. Ya, jadi mohon maaf kadang. Ya, jadi ngumpulkan anak yatim. Ayo, antri. Dielus-elus saja ya. Sudah ya, ganti dielus-elus saja. Ya, 10 anak yatim dielus-elus semua, tidak dikasih duit. Ini nyiksa anak yatim namanya ya. Ini PHP ini ya. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, jadi kasih sesuatu yang menggembirakan anak yatim tersebut, karena ini adalah hari raya. Banyak orang-orang seperti ini ya. Makanya sempat disindir dalam film yang diperankan oleh Bang Madid, orangnya medit atau bakhil. Apa itu bakhil? Al-bakhiru wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Kayak pemalar, bahasa Spanyolnya engken baraju gam-gam. Nya banyak diketam dan netes. Nah, ini ya, jangan sampai gitu. Nah, jadi Bang Madid menyindir manusia yang dalam kehidupan nyata. Ada orang yang kaya tapi pelit, ya, ngumpulkan anak yatim piatu. Nah, dalam promosinya kumpul, diundang Bang Madid, ya, 100 anak yatim, ya. Mau apa? Mau dikasih sedekah sama Bang Madid, ya. Maju satu, setelah depannya dia senyum. Sudah giliran lewat lagi, satu lagi senyum. Bingung semua ini. 100 anak yatim disenyumi Bang Madid. Mana Bang Madid uangnya? Mana sedekahnya? Loh, bukankah sedekah anak yatim dikasih sedekah senyum saja? Nah, ini juga nyiksa anak yatim, ya. Makanya ya bagi pengurus masjid, kota infak ini jangan sampai salah tulis sedekah, tulis infak. Kalau infak berupa harta benda, ya, terutama uang. Kalau ada yang ngasih kertas, jangan dimarahi, siapa tahu itu surat tanah, ya, 10 hektar dimasukkan situ, ya, luar biasa ya. Yang penting infak. Tapi kalau tulis sedekah, ya khawatirnya ada KW-KW-nya Bang Madid, ya. Kotak infak lewat, tulisannya sedekah, disenyumi aja. Bang, kok disenyumi Bang? Oh, kan sedekah. Kotak infaknya tulisannya sedekah, makanya saya senyumi. Senyum kan sedekah. Wah, ini repot ya. Sedekah ini lebih luas memang, ya. Bahkan ada salah satu kitab yang judulnya Min Anwa'is Shadaqat, sebagian dari macam-macam sedekah. Dalam kitab ini salah satu dari macam sedekah adalah, mohon maaf, memenuhinya sang suami kepada sang istri nafkah batin. Ya, jadi ini juga dari macam-macam sedekah. Nah, jadi bagus ini ya, para jamaah masjid pakai istilah ini ya. Ya, jadi kalau ya habis sisa kok, wah, anak-anak nonton TV kadang, ya. Kalau anaknya ngaji luar biasa ya. Nah, mumpung belum ngantuk, ngajak ibunya, Bu. Ya, Bah, ayo, ini Abah mau sedekah ini. Nah, ini ya. Jadi ibunya harus paham ya. Ya. Masih jam 9 ngajak sedekah. Enak ini ya. Nah, suatu saat pas anaknya kerja kelompok ke tetangga, ya, jam 9, Dek, kamu nggak pulang, Dek. Ya, biasanya ya, Abah Mama Ikam
Ya, apa yang dilakukan, ya, apa yang diulah. Ya. Oh, biasanya abah mama kalau jam 9 ini abah ngajak sedekah sama mama. Wih, luar biasa tetangganya. Wah, abahnya dia sedekah terus. Tetangganya belum paham, dikira sedekah duit ya. Padahal sedekah tadi ya, min anwa'is shadaqat, memenuhi nafkah batin kepada sang istri. Nah, ini luas ya. Makanya senyum pun sedekah. Makanya kalau kata infak ditulis sedekah, khawatirnya setiap lewat, setiap jamaah cuma senyum aja. Disenyumi saja. Nah, ini ya. Jadi ya, yang perlu kita ingat adalah hari Asyura ini adalah hari raya untuk anak yatim piatu. Nah, kemudian perlu juga kita sampaikan ya, anjurkan rizki bagi sang istri ya. Rasulullah SAW bersabda, man wasa'a ala ahlihi yawma asyura wasa'ahu Allah alaihi sa'ira sanah. Barang siapa yang meluaskan rizki untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rizki untuknya, sang suami tadi, 1 tahun ke depan ya. Jadi mohon maaf ya, remeh saja, yang penting ada perubahan, ada perbedaan. Biasanya ngasih istri saku uang belanja sehari 50.000 misalkan, tinggal nambahin nolnya saja, kasih 500, nyaman ya. Kalau biasanya 100.000, tambahin nolnya 1, kasih 1 juta, Bu, harus habis hari ini. Cuma penyet tempe, hari ini penyet lele, penyet ayam ya, ayam geprek, bebek crispy ya, ini ya, ikan gurami, ikan bawal ya, paes patin, macam-macam ya. Pokoknya dibahagiakan di hari Asyura. Kalau itu dilakukan, sabda Rasulullah SAW, Allah akan melapangkan untuknya 1 tahun ke depan. Nah, ini ya. Jadi diusahakan, cuma hari ini aja ya, luar biasa ya. Jadi mencari anak yatim, kemudian di dalam keluarga juga diluaskan. Nah, kemudian kalau masih ada lebih rezeki, cari fakir miskin di sepanjang jalan. Pokoknya setiap amal soleh yang kita lakukan di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura ini, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan emas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki untuk kita semua, sehingga kita mampu melapangkan rezeki untuk anak-anak yatim, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudari kita yang perlu uluran tangan kepada kita, terutama memberi makan orang yang kelaparan. Perlu kita ketahui, ketika Nabi Adam, astagfirullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, setelah membangun Ka'bah ya, Allah berfirman kepadanya, ya Ibrahim, ya, anna lukmah wada'taha fi batnil ja'i khairun laka indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim kekasihku, ketahuilah ya, bahwa 1 suap engkau masukkan di mulutnya orang yang kelaparan, itu jauh lebih baik untukmu di sisiku, kata Allah, daripada membangun Ka'bah. Bayangkan sendiri berapa besar pahala ya, membangun Ka'bah, yang mana setiap saat dipakai kaum muslimin tawaf, insya Allah sampai hari kiamat. Berapa pahalanya ya, membayangkan aja tidak mampu kita. Begitu banyak pahalanya, tapi ternyata bagi Allah masih banyak pahala memberi makan orang yang sedang kelaparan. Mudah-mudahan mulai dari hari Asyura ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita semua, dan sekaligus memberi kelapangan rezeki untuk kita semua, sehingga kita mampu berbagi